Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Casio. Ini gua dapat barangnya masih dari toko yang sama ya, salah satu toko langganan gua kalau gua beli Casio. Nama tokonya Gudang Jam, lokasinya ada di Bandung. Tapi ini gue belinya di Shopee ya, karena kalau harus langsung ke tokonya dari Tegal ke Bandung itu berat di ongkos guys. Jadi mending beli di Shopee dapat gratis ongkir. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi, kalian tinggal klik aja. Nah, benefit kalau kita beli di tokonya Gudang Jam, udah pasti barangnya 100% original dan bergaransi resmi. Terus dapat bonus juga, ada gantungan kunci sama dapat travel pouch keren. Dan gak cuma itu, untuk garansinya selain dapat garansi resmi 1 tahun dari PT GAP, dari tokonya juga ada tambahan garansi selama 1 tahun lagi. Jadi garansi yang kita dapat kalau beli Casio di Gudang Jam tuh totalnya 2 tahun. Worth it banget kan ya? Oke, ini dia jam tangan yang akan kita review. Casio MTP V004L 1CUDF. Jam tangan yang gue review ini adalah varian terbaru dari seri MTP V004L. Nah, bagian mana aja yang diperbaharui? Jawabannya cuma bagian dialnya aja. Kalau sebelumnya seri MTP V004 ini udah tersedia dalam 3 varian dial. Ada dial yang pakai marker stick, marker numerik, dan ada yang markernya kombinasi antara stick dan angka. Nah, di varian yang terbaru ini, Casio ngeluarin 3 varian warna dengan tampilan yang agak beda dari sebelumnya. Kali ini desainnya dia lebih kompleks. Kalian bisa lihat nih, di bagian tengah dial ada cross line yang di varian sebelumnya nggak ada ya. Terus untuk marker utamanya dia menggunakan stick marker tapi dengan ukuran yang lebih tebal. Terutama untuk marker jam 3, 6, 9, dan 12 ini kelihatan tegas banget. Terus nggak ketinggalan ada menit trackernya juga. Dan di sini dia menggunakan 2 kombinasi warna ya untuk marker utamanya. Warna outernya putih, sedangkan innernya ngikutin warna dial. Dan untuk varian warna yang lain, untuk kombinasi warna printing-printingnya juga beda lagi. Perbedaan berikutnya, untuk yang varian baru ini dia dikasih sub marker berupa angka-angka kecil yang menunjukkan waktu 24 jam. Ini hampir mirip kayak dialnya Field Watch gitu ya. Kalau marker utamanya pakai angka 1 sampai 12 sih ini bakalan benar-benar jadi Field Watch. Apalagi di bagian bezel juga ada angka-angka indeks menitnya. Ini bakalan gagah banget kalau jadi Field Watch. Kemudian kalau untuk fitur tanggalnya ini nggak berubah, masih di posisi jam 3. Terus logo Casio sama tulisan water resistnya juga masih sama. Di bagian paling bawah ada tulisan Japan Move, ini juga masih sama. Nah, kalau untuk hands atau jarum-jarumnya, di model yang lama tuh kan ada 2 jenis hands ya. Pertama hands yang ramping, itu dipakai di varian yang stick marker dan numeric marker. Terus ada juga model hands yang lebih tegas, dipakainya di varian yang markernya kombinasi. Dan di varian yang baru ini, dia pakai hands yang ramping. Nah, bagian ini pasti ada plus minusnya juga nih. Karena kalian bisa lihat nih, desain handsnya ini dia agak-agak samar ya sama dialnya. Jadi nggak terlalu legible. Tapi sisi positifnya, untuk desain hands kayak gini tuh tampilan dialnya jadi kelihatan lebih rapih dan terkesan sopan banget. Manis lah. Dan pastinya style jam tangan kayak gini tuh lebih cocok buat acara-acara formal guys. Ya kalau mau buat casual juga sebenarnya masih cocok-cocok aja ya. Cuma kalau menurut gua dengan desain kayak gini buat acara-acara formal jauh lebih bagus. Apalagi kan bagian case-nya dia dipakein finishing full polish ya. Ini ganteng banget loh buat dipakai ngantor atau acara-acara formal lainnya. Crown-nya cakep, ukurannya pas, nggak kegedean. Terus untuk strapnya juga sangat mendukung. Karena menurut gua untuk varian dial hitam ini emang lebih cocok pakai Croc Collider strap warna hitam juga. Kalau strap rantai itu cocoknya buat yang varian dial grey. Sama yang case-nya gold juga itu cocok banget pakai strap rantai. Overall untuk desain keseluruhan dari jam tangan ini gua kasih nilai 8 dari 10 lah. Karena dialnya keren. Berikutnya untuk build quality nggak ada perbedaan dari seri sebelumnya.
Material case-nya zinc alloy, dilapis ion coating dengan teknologi tinggi yang bisa lebih kuat melindungi material alloynya dari korosi. Finishing polish-nya ini juga mulus banget ya. Saking mulusnya banyak orang yang ngira kalau case-nya ini pakai stainless steel. Kemudian untuk dial window atau kacanya udah pakai material mineral glass yang kualitasnya juga udah bagus, kelihatan jernih. Oh ya, untuk kualitas detail dari dialnya juga ini udah bagus banget ya. Kayak yang bisa kalian lihat, semua printing-printingnya rapi dan warna putihnya tegas menyala. Sampai tulisan Japan Move yang ukurannya kecil banget pun detailnya masih tetap bagus. Dan entah kebetulan atau emang Casio varian baru ini ada peningkatan di bagian QC-nya. Karena untuk unit yang gue dapet ini, posisi jarum detiknya presisi. Dia tepat menunjuk ke arah marker. Dan gue seneng banget pastinya ya, karena kalau pas lagi perhatiin dialnya tuh jadi nggak ada yang ngeganjel. Semuanya bener-bener rapih, perfect lah. Gue cek untuk area dialnya juga bersih banget, nggak ada debu sama sekali. Berikutnya untuk bagian strap, tadi udah gue sebutin ya, bahannya ini leather, tapi ini fake leather, bukan kulit asli. Terus kalau yang varian strap rantai sih itu bahannya udah pakai stainless steel, jadi biasanya yang varian strap rantai harganya sedikit lebih mahal. Terus untuk bagian buckle-nya ini materialnya juga zinc alloy ya, yang dilapisin chrome. Berikutnya untuk bagian belakang jenisnya masih yang press ya. Kalau mau dibuka tinggal congkel aja bagian yang ada tandanya ini. Untuk materialnya udah stainless steel. Dan untuk kekuatan water resistnya di sini nggak tertulis berapa angkanya. Artinya ini masih yang paling basic atau cuma tahan sama percikan air aja. Kalau untuk mesinnya gue coba buka dulu ya. Oke, untuk mesin yang dipakai ini movement dari Miyota. Dan kalau nggak salah sih ini Miyota yang seri 2115. Nah, kelebihan dari movementnya ini, yang pasti untuk akurasinya udah bagus ya, plus minus 20 detik per bulan. Dan suaranya tuh bener-bener silent guys. Detakan mesinnya hampir nggak kedengeran sama sekali. Lanjut untuk ukuran, diameternya ada di angka 40 mm. Tebelnya 10 mm, lebar laknya 20 mm, dan lak tulaknya kurang dari 47 mm. Kalau dipakai di tangan kecil gua yang lingkarnya cuma 15,8 cm, ini udah pas-pasan banget. Karena lebar tangan gua kan cuma 48 mm ya, dan panjang lak tulaknya sekitar 47 mm. Jadi masih oke kalau buat tangan gua. Terus untuk strapnya juga ini pas-pasan banget. Gue masih bisa pakai lubang yang nomor 1. Dan bagusnya di sini dapat 2 ring holder. Jadi ujung strapnya bisa lebih rapi. Oke, kesimpulannya untuk jam tangan yang ada di harga 300 ribuan, jam tangan ini punya beberapa keunggulan. Yang pertama, untuk desainnya dia cakep banget, bisa dipakai buat casual maupun formal. Yang kedua, walaupun bukan stainless steel, tapi material case-nya ini kalau dibandingin sama produk dari brand lain di harga yang sama, Casio materialnya masih jauh lebih bagus. Keunggulan berikutnya ada di kualitas detail dan finishingnya, udah tahan air. Dan yang terakhir untuk bagian mesinnya nggak perlu diragukan lagi. Dia udah awet, daya tahannya tinggi, akurasi bagus, dan nggak berisik. Kalau untuk kekurangannya, paling cuma jarum-jarumnya aja yang kurang legible. Dan jam tangan ini belum ada luminusnya sama sekali. Itu aja sih. Jadi udah jelas ya, kalau kalian nyari jam tangan yang lebih ke jam tangan formal, untuk harga 300 ribuan, jam tangan ini worth to buy.
Oke guys, itu tadi review dari Casio MTP V004L varian terbaru ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.